Nabi Ayub diyakini minum dan mandi dari air sumur hingga akhirnya dia sembuh dari sakit. Makam Nabi Ayub ditemukan di Eyüp, Turki, 80 km sebelah timur Şanlıurfa. Sonrası için de çeksinler, bir belgesel olsun kendileri için. Belki ileride gelenler bunu bulamayacaklar. This is a very good chance. If we didn't contact, doesn't tasarruf. Inilah makam Nabi Ayub yang oleh penduduk setempat dipelihara baik, sebagai kecintaan mereka terhadap utusan Allah yang sangat penyabar itu. Makam Rahimah, istri Nabi Ayub, terletak tidak jauh dari suaminya. Disinilah istri Nabi Ayub, Rahimah, dimakamkan. Rahimah diyakini pernah mendesak suaminya untuk berdoa bagi kesembuhan penyakitnya. Namun Nabi Ayub menolak desakan istrinya. Dia malu untuk meminta pertolongan Allah yang tak pernah putus menganugerahi nikmat kepada mereka. Penyakitnya belum seberapa dibandingkan dengan rahmat dan hidayah dari Allah kepada mereka. Di Babilonia, Irak, ribuan kilometer dari Bukhara, terdapat daerah lain yang berkaitan dengan Nabi Ayub dan istrinya Rahimah. Desa Ayub di Babilonia, Irak, terletak di daerah yang indah. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Ayub diutus oleh Allah ke daerah ini. Di desa ini terdapat kompleks yang terdiri dari masjid, makam, dan sebuah sumur yang terletak di bawah bangunan ini. Sebuah tulisan di masjid yang berisi nama Nabi, yaitu Ayub bin Umus, bin Narkih, bin Rum, bin Amus, bin Ishak, bin Ibrahim. Seperti tempat-tempat lain yang berkaitan dengan Nabi Ayub, makam Nabi Ayub juga sering dikunjungi dan sangat dihormati oleh penduduk. Makam ini diyakini sebagai makam Rahimah, istri beliau yang kesetiaannya turut diuji Allah. Musibah yang menimpa Nabi Ayub dan istrinya adalah satu bukti dari ujian yang ditimpakan Allah kepada utusannya. Rintangan dalam hidup membawa kematangan dan kesalehan dalam jiwa seorang muslim. Syaitan mengejek Nabi Ayub dengan menuduh dia berdoa kepada Allah bukan karena ketulusan dan kesetiaannya, melainkan ingin kaya. Untuk menguji Ayub, Allah mengambil kekayaannya, tetapi Ayub terus beribadah seperti saat dia masih kaya. Setan tetap menyaksikan kesalehan Nabi Ayub dan menganggap dia berdoa karena anak-anaknya. Sekali lagi Allah memberikan dia ujian dengan mengambil semua anak-anaknya. Kepatuhan dan kesalehan Nabi Ayub justru makin bertambah. Dia menyadari hal itu hanya ujian dari Allah terhadapnya. Syaitan lalu menuduh dia berdoa untuk kesehatannya. Untuk ketiga kalinya Allah mencobanya dengan suatu penyakit yang sangat parah. Namun Ayub tetap tabah menghadapinya. Air mancur ini diyakini muncul ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Ini merupakan lambang ketakwaannya terhadap Allah.
Nawa terletak sekitar 100 km sebelah selatan Damaskus, Syria. Di desa Syekh Sa'ad terdapat sebuah makam yang diyakini makam Nabi Ayub. Dialah sang nabi yang sangat penyabar itu. Dia diberkahi Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Kesabarannya diuji oleh Allah sebagai contoh bagi umat Nabi Muhammad. Inilah yang dipercaya sebagai makam Nabi Ayub. Pada suatu ketika dia dikaruniai suatu kehidupan yang penuh kesenangan, namun tiba-tiba berubah dengan kesengsaraan panjang. Kekayaannya hilang dan anak-anaknya mati di hadapannya. Kesehatan fisiknya digerogoti oleh penyakit misterius. Akibatnya dia semakin lemah dan hanya dapat berbaring dalam waktu yang panjang. Selain makam Nabi Ayub, terdapat makam putranya, Bashar bin Ayub. Anak itu diutus oleh Allah untuk mengembalikan lagi kedudukan ayahnya sebagai nabi. Dia juga dikenal sebagai Zulkifli. Nabi Ayub memang kehilangan segalanya kecuali keimanannya. Syaitan membujuk Rahimah, istri Ayub, untuk menyuruh suaminya segera meminta kesembuhan kepada Allah. Ketika beliau sadar istrinya termakan bujukan syaitan, Nabi Ayub meminta istrinya untuk meninggalkannya. Dalam kesendiriannya dia tetap mensyukuri nikmat Allah dan memohon ampunannya. Sebagai balasannya, Allah memberkahinya dengan mengembalikan semua yang telah diambil dari Nabi Ayub. Dia memperoleh kembali istri, anak-anak, dan kekayaannya. Kota Samarkand di Uzbekistan yang berumur 25